Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 11 April 2023 bersama saya Teddy Trisetyo Berti, yang kali ini akan membahas soal wacana duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Bagaimana peluangnya? Simak penjelasan berikut ini. Wacana duet mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mencuat. Hal ini setelah Sandi menghadiri undangan dari Partai Keadilan Sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu disambut langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Syaiqo, serta PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdhani. Selain itu, kedatangannya juga terlihat disambut meriah oleh puluhan kader dan pengurus DPW PKS Kabupaten Karawang. Mereka bertepuk tangan sembari menyanyikan lagu PKS. Lagu yang mirip dengan Mars Anies Sandi ketika masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 itu terus dinyanyikan mengiringi langkah kaki Sandiaga Uno menuju lokasi santunan anak yatim piatu di Sekolah Tinggi Ekonomi SEBI. Suasana pun kian ramai ketika Sandiaga Uno dikalungkan syal batik berwarna oranye yang merupakan warna khas dari PKS. Mereka berteriak hidup Sandi, Sandi Wakil Presiden, hingga Anies Sandi. Menanggapi hal ini, peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar melihat keinginan PKS untuk memasangkan atau menduetkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sulit terwujud dan banyak ganjalan politik. Usep menilai ada beberapa faktor yang mesti dipahami. Pertama, soal partai pendukung yang berbeda koalisi. Diketahui Anies Baswedan sendiri telah diusung oleh Nasdem yang tergabung dalam koalisi perubahan. Sedangkan Sandiaga Uno masih tercatat sebagai kader Partai Gerindra yang koalisinya tergabung bersama PKB. Kedua, adanya persoalan utang dana kampanye yang sempat ramai diperbincangkan. Kondisi itu, kata Usep, dinilai sebagai suatu yang sulit ditembus oleh PKS untuk merealisasikan duet Anies dan Sandi. Kendati demikian, Usep berpandangan baik Sandiaga maupun Anies dari sisi elektabilitas keduanya memiliki vote getter yang tinggi. Namun, Usep tak meyakini suara keduanya bisa saling mengisi satu sama lain untuk menambah kekuatan di Pilpres 2024. Sementara itu, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago menilai wacana duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa menjadi alternatif pilihan bagi koalisi perubahan. Terpilih, figur Sandiaga disebut dapat diterima oleh Anies. Selain itu, jika Sandiaga bergabung ke PPP, hal itu dinilai bakal memudahkan namanya untuk disodorkan ke berbagai koalisi. Mengingat sosok Sandiaga sendiri memiliki logistik yang besar, sehingga akan menjadi menarik jika ia kembali maju di 2024. Untuk itu, Arifki mendorong Sandiaga untuk menjawab keraguan publik terkait kepindahannya ke PPP, serta terus bermanuver untuk menempel sederet nama capres yang saat ini masuk 3 besar, diantaranya seperti Anies dan Ganjar. Sedangkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, membaca keinginan PKS untuk menduetkan Sandi Anies sebagai bentuk bergaining PKS untuk mencari perhatian kepada koalisi perubahan. Adapun terkait peluang, Ujang melihat kemungkinan duet Anies Sandi sangat kecil untuk dapat terwujud. Hal ini dikarenakan kecilnya kemungkinan penerimaan dari internal koalisi perubahan, khususnya Demokrat. Menanggapi hal ini, juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Iqbal angkat bicara soal wacana Sandiaga Uno berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Menurut Iqbal, partainya masih terus mempertimbangkan sejumlah nama calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Di antaranya seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Lebih lanjut, kata Iqbal, partainya hingga saat ini belum pernah membahas soal nama Sandiaga Uno untuk diusulkan sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Namun Iqbal menyebut tak menutup kemungkinan tokoh seperti Sandiaga Uno bakal turut diusulkan sebagai capres Koalisi Perubahan. Adapun soal penentu cawapres, Iqbal memastikan hal itu sudah menjadi wewenang Anies untuk memilih pasangannya sendiri yang kemudian bakal dimusyawarahkan dengan partai internal Koalisi Perubahan. Demikian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.